إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mudahkan kita semua untuk beribadah dan melaksanakan ketaatan dalam rangka takarrub kepada-Nya, baik ibadah siang ataupun salat Jumat. Maka kemudahan ini patut untuk kita syukuri karena tidak ada karunia kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin azza-jalla wa iyyakum, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam artian melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang merupakan wasiat orang-orang yang datang lebih dulu dan juga belakang. Untuk mereka senantiasa mewasiatkan anittaqullah, bertakwa kepada Allah. Takwa yang merupakan sebaik-baik bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita di bulan Ramadan, di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh berkah ini, tapi nampak di depan kita baru beberapa hari yang lalu ujian atau musibah datang. Maka pasti ada hikmah di balik musibah. Ada rahmat dan cinta Allah di balik musibah. Semakin kita takwa, tapi kenapa malah datang musibah? Itulah sebagaimana yang digambarkan Nabi yang mulia. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Allah akan memberikan musibah. Karena musibah adalah tanda kebaikan dari Allah. Idza arada Allah bi 'abdi khairan yusib minhu. Dalam hadis Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah apabila menghendaki kebaikan kepada hamba-Nya, Allah akan berikan musibah. Karena besarnya pahala
tergantung besarnya ujian. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Nabi juga mengatakan bahwa besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Maka ini adalah sifat cinta dari Allah SWT untuk kita orang-orang beriman, agar semakin mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, semakin semangat untuk beribadah, semakin taat, karena ternyata Allah SWT menguji. Dan tidaklah musibah itu kecuali entah ulah tangan-tangan kita sendiri atau memang sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ma asaba min musibatin illa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah mengatakan tidaklah musibah yang menimpa kalian kecuali dengan sebab tangan-tangan kalian, dan Allah telah mengampuni lebih banyak lagi. Wa ya'fu an katsir. Andaikan Allah Subhanahu wa taala menghukum kita pada setiap dosa yang kita kerjakan, pasti mungkin setiap orang ada yang pincang, ada yang putus tangannya, ada yang berjalan tapi mungkin tidak sempurna karena dia dihukum sama Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya. Tapi dengan besarnya rahmat Allah tabaraka wa taala, dengan besarnya cinta Allah pada hamba-hambanya, Allah terkadang memberikan ujian sedikit tapi menjadi penghapus dosa-dosa, merontokkan dosa-dosa. Makanya Allah mengatakan tadi wa ya'fu an katsir. Allah mengampuni lebih banyak lagi. Jadi yang diampuni Allah oleh Allah Subhanahu wa taala lebih banyak ketimbang yang harusnya dihukum langsung. Itulah kaum muslimin, betapa cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya melebihi cinta seorang ibu kepada anak-anak. Dalam hadis yang sahih, Nabi yang mulia bersabda, "Inna Allah arham bi'ibadihi minal bi waladiha." Sesungguhnya Allah amat bercinta, amat sayang kepada hambanya melebihi cinta ibu kepada anaknya. Hadis ini adalah dalam sebuah kawanan perang. Ada seorang ibu yang selalu menentein bayinya. Dikit-dikit nangis langsung didetein. Maka kata Rasul kepada para sahabat, mungkinkah seorang ibu seperti ini melemparkan anaknya ke perapian? Mungkinkah seorang ibu yang demikian cinta ke anaknya melemparkan anaknya ke perapian? Para sahabat sontak menjawab, tidak mungkin ya Rasulullah. Tidak mungkin ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, Inna Allah arham bi'ibadihi minal bi waladiha. Sesungguhnya Allah amat cinta, amat sayang kepada hamba-hambanya melebihi cinta ibu kepada anaknya, melebihi cinta ibu kepada anaknya. Kaum muslimin azanillahu wa iyyakum. Maka Rasul SAW menerangkan juga dalam hadis-hadis yang lainnya, tatkala musibah memang menjadi pembersih jiwa, membersih dosa-dosa, sampai duri yang menusuk seorang hamba kecuali menjadi kafarat. Dalam hadis Bukhari, Nabi bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin." Tidaklah musibah yang menimpa, wala wasabin, kepayahan, wala hammin, gundah gulana, wala husnin, kesedihan, wala adha, gangguan, wala ghammin, ataupun kekalutan, hatta syaukah yushaquha, sampai pun duri yang menusuknya, illa kaffarallahu biha min khatayahu, kecuali Allah menghapus dosa-dosa hambanya. Tidaklah hamba tertimpa kekalutan, kesedihan, gundah gulana, petaka apapun bentuknya, sampai pun duri yang menusuknya, kecuali menjadi kafarat atas dosa-dosa. Sampai dalam hadis yang lainnya dikatakan, orang tadi diuji dan diuji hingga datang kepada Allah dalam kondisi tidak ada dosa sama sekali. Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma'alihi khati'ah. Cobaan senantiasa akan menimpa seorang mukmin, keluarganya, harta dan anaknya, hingga dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak punya dosa sama sekali. Kafar, menjadi gugur dosa-dosanya.
Kaum muslimin azanillahu wa iyyakum. Maka tidak ada kebaikan kecuali datang dari Allah SWT. Sebagaimana tidak ada keburukan juga kecuali yang telah Allah takdirkan. Ma asaba min musibatin fa bi'idznillah. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah SWT. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidak ada musibah yang terjadi di muka bumi, tidak pernah pada diri kalian, illa fil kitab, kecuali telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabraha, sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum. Hikmahnya adalah agar kalian tidak bersedih hati atas apa yang luput dari kalian. Wala tafrahu bima atakum, dan tidak terlalu gembira juga apa yang Allah berikan kepada kalian. Apa yang memang hilang dari kita, kita tidak terus-menerus sedih. Kenapa? Qadarullah, takdir Allah SWT. Sebagaimana harta yang kaya juga hartanya Allah. Wala tafrahu bima atakum, demikian pula tidak terlalu gembira, tidak terlalu sombong dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jika saya selalu ingat bahwasanya harta adalah milik Allah SWT. Bahkan begitu orang meninggal, apakah kemudian hartanya langsung berpindah kepada ahli warisnya dengan mudah? Tidak. Ma'asyiral muslimin, harus dengan ilmu waris, dengan pembagian waris. Dalil yang menunjukkan bahwa harta milik Allah, sekaya apapun seorang miliarder, tidak mungkin dia membawa kekayaan dalam saat dia mati atau meninggal. Tidak mungkin dikumpulkan di peti matinya, dikubur bareng bersamanya. Itu adalah bentuk mubazir, menyia-nyiakan harta. Mustahil melakukan seperti itu. Apakah langsung bisa dibagi-bagikan? Tidak, kecuali dengan ilmu Allah SWT. Itu waris. Demikianlah menunjukkan bahwa harta milik Allah SWT. Baru saja meninggal, dia sudah tidak bisa lagi memiliki hartanya. Padahal mungkin dikumpulkan seumur hidupnya, dicarinya seumur hidupnya. Begitu meninggal, dia tidak merasakan apa-apa, kecuali berdasarkan ilmu Allah SWT, yaitu ilmu waris. Kaum muslimin azanillahu wa iyyakum. Kembali berkaitan dengan musibah, maka percayalah dan yakinlah tidak ada musibah kecuali dengan izin Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan rahmatnya, cintanya, karunia-Nya kepada hamba-hambanya, apalagi orang-orang yang puasa. Puasa adalah ibadah yang agung. Ketika diberi ujian, maka berarti ditambah lagi ujian keimanannya, menjadi barometer apakah imannya makin bertambah ataukah imannya makin berkurang. Bagaimana puasa diganjari dengan tanpa batas, karena dalam puasa ada kesabaran. Demikian ujian terkandung kesabaran. Karena hidup seorang mukmin antara dua saja, separuhnya syukur dan separuhnya adalah sabar. Nabi SAW bersabda, "Ajaban li amri mu'min, inna amrahu kullahu khair, laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min." Sungguh menakjubkan urusannya orang beriman ini. Laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Tidak akan terjadi demikian itu kecuali pada diri seorang mukmin. In asabatu sarra syakar, fakana khairan lah. Kalau dia diberi ke lapangan rezeki, diberi kemudahan, akan dia bersyukur, maka hal itu adalah yang terbaik untuknya. Wa in asabatu darra sabar, dan kalau dia diberi ujian musibah, kesempitan hidup, dia pun bersabar, fakana khairan lah, maka demikianlah yang terbaik untuknya. Kaum muslimin azanillahu wa iyyakum. Dan dua hal ini disebutkan oleh ulama kita adalah simbol kebahagiaan. Yaitu seorang apabila diberi bersyukur, apabila diuji bersabar, dan apabila tertimpa dosa atau melakukan dosa dia beristighfar. Wa haula salas unwanu sa'adah. Karena tiga perkara ini adalah lambang kebahagiaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita di bulan Ramadan perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada doa yang lebih indah kecuali doa orang-orang yang puasa. Salah satu da'wah mustajabah. Ada 3 doa yang mustajabah. Di antara yang mengatakan dakwah shaim hatta yuftir. Doanya orang puasa hingga berbuka. Bahkan termasuk sunnah yang gila adalah menjelang berbuka menengadahkan tangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di hari Jumat, hari yang mulia yang dikabulkan dan juga doa di Ramadan. Maka ini adalah kesempatan emas untuk kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan ganjaran atas musibah yang menimpa kita semua dan juga menggantikan yang lebih baik atas apa yang menimpa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adil asyirka wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestina wa fi kulli makan ya rabbal alamin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'ti riqabana minan nar. Allahumma a'ti riqabana minan nar. Allahumma a'ti riqabana wa riqaba ummahatina wa abaina minan nar. Allahumma a'ti riqaba auladina minan nar. Allahumma a'ti riqaba dhurriyyatina minan nar ya rabbal alamin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Summa aqimus salat.